Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Buktikan bahwa ketiga garis berat sebuah segitiga berpotongan di satu titik dengan perbandingan 2:1 untuk bagian terpanjang dan terpendek. Nah, sebenarnya yang paling gampang buktiin itu yang ini, garis berat dibandingin sama yang lain loh ya. Kalau buktiin garis tinggi kan sangat-sangat effort banget buktiinnya. Kita harus pakai perbandingan segitiga, kalau nggak di apa ini tuh tambahkan garis lain sehingga menjadikannya garis sumbu. Ada teorema 722 itu kan garis sumbu. Tapi ini garis berat tuh paling gampang, garis berat karena dia udah sama semua gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita buktiin ketiga garis Sevian ya, Sevian tuh garis yang menghubungkan dari salah satu titik sudut segitiga menuju sisi yang ada di depannya, itu kan akan berpotongan pada satu titik berdasarkan teorema Seva ya. Kalau hasil kalian itu nanti satu, jadi kita muter-muter di tempat. Oke, dikarenakan AD ya, AD, BE dan CF itu garis berat, berarti kan apa, AF sama dengan FB, dia sama panjang ya, karena garis berat kan dia itu garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang terhubung menuju titik sudut yang ada di depannya. Itu ya. Di AF sama dengan FB, BD sama dengan DC, CE sama dengan EA. Sehingga diperoleh apa? AF per FB dikali BD per DC kali CE per EA. Nah, dia udah sama berarti kan satu kali satu ya satu. Jadi hasil perbandingannya satu hasil kalinya. Nah, berdasarkan teorema Seva, ketiganya itu konkuren. Ingat ya, jangan sampai salah sebut ya. Bedakan antara kongruen dengan konkuren. Konkuren itu berpotongan bersatu titik. Ya, jangan kayak yang di berita itu ada asam folat jadi asam sulfat, ya itu kan beda. Nah, ini konkuren, bukan kongruen ya. Dia berpotongan pada satu titik. Dari sini kita udah buktiin kalau dia motong di satu titik ya kan. Makanya garis berat itu paling gampang dibandingin sama yang lain. Dan ini teorema Seva ya, bukan teorema Siva, beda loh ya. Karena ini Siva hadir gak malam ini? Kita tak cek dulu ya. Oh, Siva gak hadir. Ya mungkin dia nanti nonton rekamannya. Ini teorema Seva, ingat jangan sampai salah sebut ya. Terus kita mau buktiin kalau perbandingannya tuh yang panjang sama yang pendek tuh 2:1. Nah, awalnya waktu ujian kemarin memang aku juga sempat bingung nyari ide ya kan, karena aku terlalu fokus pakai teorema Seva nih. Ini gimana buktiinnya 2:1 yang pakai perbandingan luas segitiga lah atau apa. Ternyata ya nggak ketemu-temu. Terus setelah sekian lama berpikir gimana caranya, ternyata akhirnya nemu ide. Iya juga, kenapa nggak pakai teorema Menelaus ya kan, dia udah memenuhi teorema Menelaus kan, dia jelas-jelas sekali dia udah kolinear itu satu garis lurus. Nah, ini EOB ini dia kolinear satu garis lurus. Kita bisa pakai teorema Menelaus. Kita startnya dari F ya, karena dia bisa nanti kalau dari F. Oke. FO dibagi OC kali CE dibagi EA kali AB dibagi BF. Ingat ya, kalau Menelaus tuh yang sebelum terakhir tuh ada lompatan panjang gitu ya. Di AB per BF itu sama dengan 1. Berarti FO dibagi OC dikali 1, ingat ya, karena CE sama EA kan dia sama panjang, jadi dia 1 ya. Terus AB per BF itu 2 ya. Dan ini 1 kalau tambahin berarti 2 ya. AB per BF. Ini lompatan panjangnya nih di sini. Itu 2. Jadi FO per OC kali 1 kali 2 sama dengan 1. Tinggal kita pindah ruas. FO per OC sama dengan 1/2. Di sini kita mendapatkan perbandingan CO dengan FO adalah 2:1. Jadi terbukti kalau perbandingan 2:1. Jika cara yang sama diterapkan pada garis berat lain, akan diperoleh BO banding EO sama dengan 2:1 dan AO banding DO sama dengan 2:1. Sehingga terbukti bahwa perbandingan untuk bagian terpanjang dan terpendek adalah 2:1.
Sesimpel ini ya ternyata. Nomor 1 gimana? Aman? Atau ditanyakan untuk nomor 1? Ya, aman ya nomor 1 ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke nomor 2. Oke, jangan kaget dulu lihat nomor 2 ya. Ntar mas nah ini. Nomor 2, kita diberikan kayak ada gambar nih, segitiga ABC. Panjangnya tuh AB 6, BC 7 sama AC-nya 8. Oke. Di sini nomor 2. Jika AE dan CD ya, AE dan CD adalah garis tinggi segitiga ABC. Ingat garis tinggi itu kan garis yang menghubungkan suatu titik sudut pada segitiga menuju sisi yang ada di hadapannya dan dia tegak lurus. Dia tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapannya. Garis tinggi segitiga ABC. Nah, panjang sisinya tuh 6, 7, 8. Ini ya, jadi AB nya 6, BC 7, AC 8. Nah, garis tinggi AE sama CD ini dia berpotongan di titik F. Nah, ini dia berpotongan di sini, titik F. Tadi disuruh apa? Tentukan perbandingan panjang AF banding FE dan CF banding FD. Nah, kalau lihat gambar kayak gini, awalnya kemarin juga gitu, waktu ujian tuh aku nyari ide juga susah juga waktu itu. Dan akhirnya ketemu pakai Menelaus. Awalnya Pitagoras dulu ya. Nah, jadi kita awalnya pakai rumus Pitagoras, terus kalau sudah terus kita baru kita pakai Menelaus. Mula-mula kita perhatikan segitiga ACE dan segitiga ABE. Nah, kalau kita pakai Pitagoras karena dia udah tegak lurus ya, jelas sekali dia tegak lurus. Jadi kita bisa pakai Pitagoras. Berarti kan AE kuadrat itu sama dengan apa? AC kuadrat kurangi CE kuadrat. Jadi kalau kita mencari sisi yang selain miring nanti dia dikurangi gitu. Beda kalau miring kan ditambah, tapi dia mencari sisi yang bukan miring berarti dikurangi. Jadi miringnya dikurangi sisi yang satunya lagi gitu. Di AC kuadrat kurang CE kuadrat dia juga sama dengan apa? AB kuadrat kurangi BE kuadrat. Itu ya Pitagoras. Nah kan AE kan 8, berarti 8 kuadrat, AC dengan AC-nya 8. 8 kuadrat sama kurangi CE kuadrat itu sama dengan, nah AB-nya 6, kita masukin 6 kuadrat kurang BE kuadrat. 64 kurangi CE kuadrat sama dengan 36 kurangi BE kuadrat. Jadi kita pindah ruas ya masing-masing ya. Di 64 kurangi 36 sama dengan CE kuadrat kurangi BE kuadrat. Karena kita dapatkan apa? CE kuadrat kurang BE kuadrat sama dengan 28. Jadi kita tandai ini sebagai persamaan 1 ya. Nah, kita sekarang coba lihat di sini ada sisi BC ya. BC ini kan dia panjangnya 7. Dan BC ini terdiri dari apa? BE ditambah CE. Ya, atau CE tambah BE juga boleh lah. Di BC sama dengan CE tambah BE sama dengan 7. Di BC kuadrat sama dengan apa? CE tambah BE dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49. Jadi kita memperoleh apa? Ini ya dia kuadrat, berarti kan CE kuadrat tambah BE kuadrat tambah 2 kali CE kali BE. Itu sama dengan 49. Kita dapat persamaan kedua. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini CE kuadrat tambah BE kuadrat tambah 2 CE BE sama dengan 49. Terus bawahnya apa? CE kuadrat kurangi BE kuadrat sama dengan 28. Terus kita tambahkan agar apa dia hilang ya, biar BE nya hilang, ini BE kuadratnya hilang. Nah, dia biar ditambah. Oke, jadi kita dapatkan apa? 2 CE kuadrat, ini masing-masing ada angka 1 tapi ya kelihatan ya. Jadi 2 CE kuadrat ditambah 2 kali CE kali BE sama dengan 49 tambah 28 berarti 77. Nah, bentuk ini kita bisa
memfaktorkannya. Jadi apa? 2 kali CE dalam kurung CE tambah BE sama dengan 77. Yang mana apa? CE tambah BE kan dia sama aja dengan BC kan ya. Berarti CE kali BC sama dengan 77 bagi 2. Nah ini kita pindah ruas duanya. Kita pindah ruas ke sini. Berarti apa? CE dikali 7 sama dengan 77 dibagi 2. Kita pindah ruas lagi. CE sama dengan 77 dibagi 2 kali 7. Kita coret-coret ya di sini. Kita coret sebentar. Yang merah gitu coretannya biar kelihatan. Oke, sabar-sabar ini lagi loading nih ya. Oke. Kita coret 77 dengan 7 ini kita coret. Untuk 7 bagi 7 ya 11. Ini 1 berarti nggak ngaruh ya. Di 11/2. Jadi kita mendapati panjang CE ini 11/2. Sekarang kita tinggal cari BE. BE kan berarti apa? BC dikurangi CE. Sama dengan 7 dikurangi 11/2 sama dengan 3/2. Oke, ini tinggal kita samakan penyebutnya kan berarti nanti ya 14/2 kan ya. 7 sama aja dengan 14/2. Di 14 kurang 11 ya 3. Jadi kita dapati BE 3/2. Oke, sampai di sini paham atau belum? Kita sampai di sini dulu. Bentar. Kita udah mencari CE sama BE. Mana sampai sini paham? Mengenai mencari CE sama BE. Oke, mungkin nggak ada yang tanya, berarti kita bisa lanjut ya. Sekarang kita gantian untuk ini ADC sama BDC. Perhatikan segitiga ADC dan segitiga BDC. Nah, CD kuadrat kan dia garis tinggi, berarti dia tegak lurus ya dengan AB. Jadi CD terus dengan AB, karena dia tegak lurus berarti kita bisa pakai Pythagoras. CD kuadrat sama dengan BC kuadrat kurangi BD kuadrat. Dia juga sama dengan apa? AC kuadrat kurangi AD kuadrat. Nah, BC kan panjangnya 7 ya, berarti 7 kuadrat kurang BD kuadrat. Nah, AC itu panjangnya 8. Itu sama dengan 8 kuadrat kurangi AD kuadrat. 49 kurangi BD kuadrat sama dengan 64 kurang AD kuadrat. Terus kita pindah ruas. Jadi AD kuadrat kurang BD kuadrat sama dengan 64 kurangi 49. Sehingga diperoleh AD kuadrat kurang BD kuadrat sama dengan 15. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan ketiga. Persamaan 3. Terus kita memperhatikan sisi AB ini ya. Kan AB itu sama dengan apa? AD ditambah BD. Di AB sama dengan AD tambah BD sama dengan 6. Terus AB kuadrat sama dengan apa? AD tambah BD kuadrat. Di kuadrat ini nih sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Sehingga diperoleh AD kuadrat tambah BD kuadrat tambah 2 kali AD kali BD sama dengan 36. Kita tandai sebagai persamaan keempat. Terus kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Dia ada AD kuadrat tambah BD kuadrat tambah 2AD BD sama dengan 36. Terus AD kuadrat kurang BD kuadrat sama dengan 15. Kita tambahkan menjadi 2 kali AD kuadrat tambah 2 AD BD sama dengan 51. Ingat ya, ini BD kuadratnya hilang ya, karena dia tandanya berlawanan, kita tambahin jadi hilang. Oke. Terus 2 kali AD kuadrat tambah 2 kali AD kali BD ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi apa? 2 kali AD kali dalam kurung AD tambah BD sama dengan 51.
Terus AD, nah ini kan AD tambah BD kan AB ya, berarti AD kali AB sama dengan 51 dibagi 2. Jadi 2 kita pindah ruas ya. 51 bagi 2. Kita kan udah tahu kalau panjang AB ini 6. Jadi berarti AD kali 6 sama dengan 51 bagi 2. AD sama dengan 51 bagi 2 kali 6. Ingat? Ya, ini kita pindah ke ruas ya, jadi terus ini. Kita bisa coret-coret ya, ini 51 sama 6 menjadi 17 sama 2. Nanti kalau tak coret lagi nanti jadi lama. Tinggal kalian bayangin sendiri lah, kalian nyoret-nyoret ini ya. Dia 17 per 2 kali 2 4. Di AD panjangnya adalah 17 per 4. AD udah ketemu, sekarang kita gantian nyari BD. BD kan panjangnya apa? AB kurangi AD. Ya, AB kurangi AD itu BD. Sama dengan 6 kurangi 17 per 4. Kalau kita samain penyebutnya kan jadi 24 per 4 ya. 24 kurangi 4 7. Jadi 7 per 4. Di panjang BD adalah 7 per 4. Nah, di AD-nya 17 per 4, BD-nya 7 per 4. Oke, sampai di sini paham ya. Ini caranya agak mirip-mirip sama yang pertama tadi, jadi tinggal kita terapkan cara yang sama. Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi nih. Sekarang di sini kita pakai teorema Menelaus ya. Kita mau nyari perbandingan AF banding FE. Kita tahu bahwa sebentar, ini yang koliner ini sebenarnya CFD nggak sih? Ini kebalik ini CFD ini. Kita pakai kan CFD-nya karena dia ini kolinear, jadi kita bisa pakai Menelaus CFD. Yang bawah ini AFE ya. Nah, ini kan CFD ini dia kolinear, jadi kita berlaku teorema Menelaus. Kita startnya dari E ya, yang bisa kita lakukan Menelausnya. Kita mulai dari E. EF per FA dikali AD per DB dikali BC per CE sama dengan 1. Jangan lupa ini ada lompatan panjang nih. BC ini lompat panjang, terus CE. Dia sebelum terakhir ada lompatan panjang. EF per FA dikali AD per DB itu kan 17 per 7 ya. Dia kan 17 per 4, ini juga sama-sama 7 per 4. Tinggal kita hilangin 4-nya, ya udah AD per BD berarti 17 per 7. Dikali BC per CE. BC ini kan dia panjangnya 7 ya. 7 dia sama aja dengan 14 per 2. Ya, terus CE ini 11 per 2. Sama-sama bagi 2 berarti kita ya hilangin 2-nya, udah berarti 14 per 11. Itu sama dengan 1. Terus kita pindah ruas ya. EF per FA sama dengan, nah kalau kita pindah ruas nanti tinggal kita balik aja posisinya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Jadi ini 17 per 7 jadi 7 per 17. Terus 14 per 11 jadi 11 per 14. Nah, kita bisa coret-coret ya. Ini 7 sama 14 ya. 7 jadi 1, 14 jadi 2. Di 11 per 34. Jadi AF banding FE sama dengan 34 banding 11. Kita udah ketemu perbandingannya nih. AF banding FE 34 banding 11. Itu yang untuk AF banding FE. Sekarang kita coba cari yang CF banding FD. Ini. Karena AFE kolinear ya. AFE ini dia satu garis lurus ya. Kolinear, berlaku teorema Menelaus. Untuk ini kita mulainya start dari D ya. Agar bisa untuk Menelaus kita start dari D. DF per FC dikali CE per EB
dikali BA per AD sama dengan 1. Jangan lupa lompatan panjang nih dari BA ini yang lompat panjangnya. Sebelum terakhir ada lompatan panjang untuk min loss. Itu sama dengan 1. Ya, berarti DF per FC kali, nah sekarang kita lihat perbandingannya CE per CB, CE per EB itu kan CE nya dia 11/2, EB nya 3/2, dan tinggal kita hilangin 2 nya ya kan, jadi 11/3. Terus BA per AD, BA ini panjangnya 6, dia sama dengan 24/4, sedangkan AD ini dia 17/4. Dia sama-sama dibagi 4, kita tinggal hilangin 4 nya, berarti 24/17. Oke, itu sama dengan 1. Sekarang kita pindah ruas, DF per FC sama dengan, kita balik ya, jadi 3/11 dikali, ini kita balik juga, jadi 17/24. Kita bisa coret-coret ya, 3 jadi 1, 24 jadi 8, sehingga dia 17 dibagi 88. Jadi perbandingan CF banding FD itu sama dengan 88 banding 17. Oke. Di sini paham ya. Kalau katanya dia pakai proyeksi itu, ada yang pakai proyeksi di sini. Pernah dengar cerita gitu, kalau mungkin orangnya emang nggak ada di sini, ya udah. Jadi kalau cara aku emang gitu, Pitagoras, terus habis itu min loss. Jadi kita ketemu perbandingannya. Paham tapi pusing. Memang sini panjang memang. Ya, tapi yang pasti pada aman ya nomor 2 ya. Karena nomor 2 aman ya, kita berarti bisa lanjut ke nomor 3. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari R dan memiliki sebarang tali busur AB. Buktikan bahwa diameter lingkaran membagi tali busur AB menjadi 2 bagian yang sama panjang dan membagi busur AB menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan ada lingkaran, pusatnya di titik O, terus ada tali busur AB. Ini kita suruh buktiin diameter lingkaran yang membagi AB sama panjang itu dia juga membagi busur AB itu sama panjang juga, sama besar atau sama panjang gitu. Nah, sekarang kita buktiinnya gampang sih ini. Kita perhatikan segitiga AOB. AOB ya, ini segitiga AOB. AO sama dengan BO sama dengan R. Dia panjangnya sama karena sama-sama jari-jari lingkaran. Oleh karena itu apa, kita mendapati segitiga AOB ini sama kaki. Nah, karena dia sama kaki berarti dia dapat, sehingga apa? Dapat dibagi menjadi 2 segitiga siku-siku yang kongruen. Jadi kita dapati segitiga BOC sama AOC. Di kedua ini kongruen nih, AOC sama BOC. Sekarang kita mendapati apa? AC itu sama dengan BC. Karena dia sisi yang bersesuaian pada segitiga kongruen. Dari sini terbukti bahwa diameter lingkaran membagi tali busur AB menjadi 2 bagian sama panjang. Jadi kita udah buktiin ini ya, membagi tali busur 2 bagian sama panjang. Sekarang kalau kita buktiin yang panjang busur kan berarti dia ada kaitannya sama sudut pusat ya kan ya. Sini kita juga mendapati AOC, sudut AOC itu sama besar dengan sudut BOC. Karena dia sudut yang bersesuaian pada segitiga kongruen. Nah, dikarenakan sudut pusatnya sama, hal ini mengakibatkan apa? Panjang busur AB itu sama dengan AD. Kita semua sudah tahu juga kalau rumus panjang busur itu kan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran.
Jadi di sini kita mendapati apa? Kalau sudut pusatnya sama, berarti ya panjang busur juga sama gitu kan. Dari sini terbukti bahwa diameter lingkaran membagi busur AB menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti sini paham untuk nomor 3. Gampang sih nomor 3 ini kalau kita lihat ya. Oke, gimana nih? Untuk nomor 3 kayaknya aman juga ya. Oke, furong aman. Oke, berarti kita bisa lanjut sekarang ke nomor 4. Nomor 4 yang jelas nih terakhir. Ketahui dua lingkaran dengan panjang jari-jari R1 dan R2. Jika R1 sama dengan 2/3 R2 dan jarak kedua pusat lingkaran adalah 3 kali diameter lingkaran besar, lukislah garis lingkungan persekutuan luar kedua lingkaran tersebut menggunakan jangka dan mistar. Oke, sebenarnya kita kalau mau melukis dengan benar-benar proporsional dia akan susah sih, karena bayangin aja jarak kedua pusat lingkaran itu dia 3 kali diameter lingkaran besar, berarti dia 6 kali jari-jari lingkaran besar. Ini ya akan sangat sulit kalau kita mau menggambar dengan proporsional. Yang pasti kita juga tanpa ukuran pun yang penting kita tahu konsepnya, gimana caranya kita melukis garis lingkungan persekutuan luar. Itu aja sih sebenarnya. Ini mau dilihatin nggak nih caranya? Nanti emang gambar tak pakai jadi tidak proporsional ya. Kita buka Metigon. Kita siapkan 2 jangka. Ukuran tak bikin sembarang aja ya, jadi nggak harus proporsional sama yang di soal. Itu nanti kalian bisa nyesuaiin sendiri nanti kalau gambarnya disesuaiin. Tak bikin minimal aja, biar nggak kepanjangan nanti ya. Ini pusatnya kita tentukan dulu ya. Kita nyiapin jangka lain. Oke, di sini ya. Kita bikin random aja ukurannya, jadi nggak tak bikin sesuai di soal, karena memang susah kalau kita bener-bener apa itu proporsional perbandingannya. Agak turunin ke sini. Ada 2 titik. Kita turunin dikit lah. Sekarang coba untuk bikin lingkaran di sini. Ini ukurannya tak bikin random ya, jadi tidak proporsional sesuai di soal, karena memang akan susah kalau kita gambar lingkaran yang benar-benar segitu ukurannya. Bikin 2 lingkaran dulu ya. Terus kita tandai pusat-pusatnya masing-masing, pusat kita tandai. Yang lingkaran kecil kita kasih A, misalnya kita kasih A. Terus lingkaran besarnya itu B. Langkah pertama kita membuat 2 lingkaran, terus kita hubungkan pusatnya. Di pusat dengan pusat kita hubungkan. Kalau udah gini kita bikin apa? Lingkaran. Ya, satu pusatnya di A, satu pusatnya di B. Jari-jarinya sama. Sebenarnya dia nggak harus benar-benar persis segini ya, jarak dari A ke B, tapi nanti pokoknya minimal itu ukurannya adalah setengah dari panjang garis, teman kita nggak tahu secara pasti kan setengahnya berapa. Nah, sekarang kita bikin, biar gampang kita bikin segini saja dari A ke B aja ukuran lingkarannya. Misalnya yang pusatnya di A dulu ya, pusatnya di A. Dan kita gantian. Sebentar. Pusatnya di B, jari-jarinya BA.
Kita dapat dua titik potong. Satu di atas, satu di bawah. Terus kita tandai C, misalnya C. Terus bawahnya D. Kita hubungkan ya C sama D. Terus kita mendapati titik O. Nah, titik O ini dia titik potong dari AB sama CD. Jadi AB sama CD berpotongan di O. Terus kita bikin lingkaran, pusatnya di O. Jari-jarinya OB. Oke, sudah ya. Setelah itu apa? Kita bikin lingkaran juga. Ini agak susah memang jari-jari setelah ini. Yang membedakan antara garis singgung persekutuan dalam sama persekutuan luar. Kalau dalam itu kan kita tambah, kalau luar dikurangi. Jadi kita ukur dulu jari-jari. Jari-jari ini ya lingkaran B. Yang besar dikurangi lingkaran kecil gitu. Sekarang coba kita yang lingkaran A ini ya. Kurangin. Berarti ini jari-jarinya segini. Kalau sudah kita sekarang bikin di sini, dia udah pas ya. Selisih jari-jari. Jadi kalau luar itu berarti dikurangi, kalau dalam ditambah. Ya kita dikurangi. Kita bikin di sini. Nah, setelah kita bikin lingkaran, kita akan mendapati lingkaran ini memotong lingkaran O di titik E dan titik F. Sudah dua titik potong. Titik E kita tandai ya, ini E. Dan ini F. Oke, ada titik A sama titik F. Nah, terus kita perpanjang segmen garisnya. Memperpanjang segmen garis BE. Yang gunakan dibantal nih. Perpanjang segmen garis BE. Sebentar ya. Kita akan mendapati titik G. Nah, ini kita perpanjang segmen B, kita mendapati titik G. Jadi dia memotong lingkaran B di titik G. Sekarang kita mencoba mempanjang segmen garis BF. Dia akan memotong lingkaran B di titik H. Di titik H.
Yang terakhir di sini nih, kita bikin lingkaran pusatnya di G tapi nanti jari-jarinya ukuran EA. Ini pusatnya di G, jari-jarinya EA. Nah, ini nanti akan memotong lingkaran A di titik I. Dia akan memotong lingkaran A di titik I. Sekarang kita coba bikin lingkaran pusatnya di H, pusat jari-jarinya FA. Jari-jarinya FA kita pusatnya di H. Yang bikin lingkaran. Nah, dia memotong lingkaran A di titik J nanti. Kalau sudah, kita hubungkan G dengan I. G dengan I. Kita hubungkan H dengan J. Ya, nah jadi GI sama HJ ini adalah garis singgung persekutuan luar. Sampai sini paham ya caranya gimana ya? Kita tinggal gitu aja lah. Nah, agak mirip-mirip antara yang luar sama yang dalam, cuma beda dikit. Di dalam tata letaknya nanti juga gitu. Oke, mendapatnya paham juga nih ya untuk nomor 4. Jadi emang di sini gambar dia tidak proporsional sesuai di soal karena memang sulit kalau kita untuk bikin gambar yang benar-benar proporsional. Karena di Metigo sendiri memang ada batasannya untuk jari-jari lingkaran minimal ya, kalau kita mau gambar pakai jangka itu 2 cm, terus maksimalnya 14 cm. Ini akan susah kalau kita harus benar-benar dengan perbandingan yang pas, sampai ada maksimal sama minimalnya tuh loh ukuran jangkanya. Kalau gambar di kertas kan bisa diatur sendiri. Kalian susah juga untuk menyetabilkan jangkanya tuh loh, dan jangkanya tuh susah stabil, diputar dia buka sendiri, tutup sendiri, tidak biasa kayak gitu. Ya mungkin sudah ya untuk nomor 4. Jadi ditanyakan kan ini. Sudah, sekarang di stop dulu. Stop record.